Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Didi. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya berharap saudara terus mengikuti video-video yang saya upload ke YouTube maupun ke Facebook. Dan biarlah saudara juga mendapatkan berkat dan diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan kembali tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami, dan bahkan kesempatan hari ini untuk kami boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu hari ini boleh menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca Alkitab ini, bagian-bagian ini untuk saudara, dan saudara bisa perhatikan Alkitab saudara ataupun mendengarkan suara saya akan membaca untuk saudara. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Diberkatilah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, tema kita hari ini adalah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa masalah terbesar dalam hidup manusia? Ternyata jikalau kita renungkan bersama, ternyata masalah terbesar dalam kehidupan manusia bukanlah masalah ekonomi, bukanlah masalah sosial, bukan masalah kedudukan atau jabatan. Tetapi ternyata masalah terbesar dalam hidup manusia adalah dosa. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, dosa menjadi masalah terbesar dalam diri manusia. Dan saudara tahu bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa itu memperbudak hidup manusia. Dosa itu mencengkeram hidup manusia, membelenggu hidup manusia, menguasai hidup manusia, mengendalikan pikiran manusia. Karena itu tidak heran jikalau manusia-manusia itu termasuk saya dan saudara
Kita tidak usah belajar untuk berbuat dosa, kita sudah bisa berbuat dosa. Bayi yang baru lahir, anak-anak kecil tidak usah diajari untuk berbohong, mereka sudah bisa berbohong sendiri. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dosa itu menguasai, mencengkeram, membelenggu hidup manusia. Dan celakanya saudara, manusia berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu, dari kungkungan dosa, dari kuasa dosa, tetapi selalu gagal dan gagal dan gagal. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman dosa. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa membebaskan manusia yang lain untuk terbebas dari belenggu dosa atau membenarkan manusia yang berdosa. Tetapi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena Yesus Kristus, Dia telah membenarkan diri kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Bahkan pembenaran itu terjadi pada diri kita karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan pembenaran itu di dalam Roma 3 ayat 24, pembenaran itu diberikan secara cuma-cuma di dalam diri Yesus Kristus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada kabar baik yang hari ini kita akan renungkan bersama. Bahwa ternyata iman yang membenarkan itu bukan hanya berlaku bagi diri Abraham, tetapi juga berlaku bagi kita sekarang ini. Kalau saudara membaca di dalam pasal 4 ayat 22 sampai 25. Di sana dikatakan bahwa pembenaran itu bukan hanya terjadi, bukan hanya berlaku untuk Abraham saja, tetapi juga untuk saudara dan untuk saya. Karena itu saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa dampak dari dibenarkan di dalam diri Yesus Kristus itu? Inilah yang akan kita renungkan bersama. Apa dampaknya? Apa efeknya? Apa untungnya ketika kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, kita dibenarkan di dalam diri Yesus Kristus. Dengan begitu yang pertama, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dosa bukan hanya menjadi masalah terbesar dalam hidup manusia, tetapi dosa juga menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Bahkan saudara, dosa membuat manusia menjadi seteru daripada Allah, menjadi musuh daripada Allah. Dan Allah jijik dengan dosa yang manusia perbuat. Allah membenci dosa. Dan selama manusia masih dibelenggu oleh dosa, dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa, manusia itu tidak akan dapat mengalami damai sejahtera dengan Allah. Dosa itu harus diselesaikan dulu. Dosa itu harus diselesaikan dulu. Dan manusia tidak dapat menyelesaikan dosanya sendiri. Hanya Yesus Kristuslah yang sanggup menyelesaikan masalah dosa manusia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita orang yang dipilih oleh Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena iman kepada Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya sekarang hidup berdamai dengan Allah. Ada damai sejahtera dengan Allah. Lalu yang kedua saudara, apa dampaknya oleh karena kita dibenarkan di dalam iman kepada Yesus Kristus? Bukan saja kita berdamai dengan Allah, hidup damai sejahtera bersama dengan Allah, tetapi yang kedua, saudara dan saya dapat berdiri bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Oh saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa. Saudara dan saya dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya bisa berdiri bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, dosa membuat manusia hidup tanpa pengharapan. Dosa membuat hidup manusia tanpa pengharapan. Apalagi pengharapan menerima kemuliaan Allah. Tidak akan mungkin. Dosa akan tetap menjadi penghalang untuk kita menerima kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena pembenaran di dalam iman, di dalam diri Yesus Kristus, maka saudara dan saya dimungkinkan untuk
berdiri bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa saudara dan saya akan menerima, mempunyai pengharapan, akan merasakan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Saudara, tentu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini hanya sementara. Tetapi kebahagiaan yang diberikan oleh Allah oleh karena dibenarkan iman di dalam diri Yesus Kristus, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang selama-lamanya. Kalau saudara ingin mengalami kebahagiaan yang selama-lamanya, mengalami kemuliaan Allah, menerima kemuliaan Allah, maka saudara dan saya harus rela untuk diperdamaikan dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang kedua, bahwa dampak kita dibenarkan di dalam iman, di dalam diri Yesus Kristus. Saudara dan saya bisa berdiri bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oh saudara, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Siapakah saudara? Sehingga kita diberi hak untuk menerima kemuliaan Allah. Saudara, yang ketiga, apa dampak dari kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus? Saudara dan saya, bukan saja kita hidup berdamai dengan Allah, bukan saja kita akan mengalami kebahagiaan yang kekal bersama dengan Allah, tetapi saudara dan saya juga memiliki jaminan kepastian keselamatan. Saudara, orang-orang ingin selamat, orang-orang ingin masuk surga, orang-orang ingin menerima hidup yang kekal. Saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini saudara ingin selamat, maka saudara harus menerima juru selamat. Tidak mungkin saudara akan selamat jikalau saudara menolak juru selamat. Siapa juru selamat itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada satu pertanyaan sederhana yang ingin saya ajukan kepada saudara. Jikalau saudara hari ini, seandainya hari ini dipanggil oleh Tuhan, apakah saudara yakin pasti selamat? Apakah saudara yakin pasti masuk surga? Sudah ketika saya bertanya hal ini kepada beberapa orang Kristen, mereka terlihat ragu-ragu. Ada yang langsung menjawab iya, ada yang diam saja, ada yang menjawabnya lama sekali. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagi orang percaya, bagi orang yang sudah yakin betul, percaya akan Yesus Kristus, bahwa dirinya sudah dibenarkan di dalam diri Yesus Kristus, maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mudah sekali itu dijawab. Saya pasti selamat. Kenapa saudara? Saya mengatakan demikian oleh karena firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 9-11. Ada 2 kali di sana disebutkan kata pasti. Dikatakan di dalam bagian ini, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, ayat 9. Kemudian diulang kembali pada ayat yang ke-10. Kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang harus kita pahami, bahwa orang yang sudah dibenarkan, dijadikan benar oleh Kristus, oleh karena kita percaya kepada Yesus, pasti dia akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Pasti selamat, pasti diselamatkan oleh Tuhan. Oh saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah saudara benar-benar percaya kepada Yesus? Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Kalau saudara hari ini masih ragu, maka saudara harus berdoa, minta kepada Tuhan, meyakinkan saudara bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat yang mampu dan sanggup membawa saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa menjadi masalah terbesar dalam hidup manusia. Dosa menjadi masalah terbesar dalam diri kita. Dan tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang sanggup menjadikan dirinya benar atau menjadikan orang lain benar, menebus dosa orang lain. Tidak ada seorang pun, hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya melalui darah Yesus, saudara dan saya dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah.
saudara mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah, dan saudara mendapatkan kepastian akan keselamatan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kalau hari ini saudara adalah orang-orang yang percaya, maka saudara adalah orang-orang yang sudah tepat mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu, sebab Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu, untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan yang sudah membenarkan kami, memperdamaikan kami, sehingga kami adalah orang-orang yang punya pengharapan akan mengalami sukacita dan damai sejahtera serta surga, serta pasti akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, dan biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh diteguhkan iman kami, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang mendengar, yang melihat video ini. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Tuhan akan buat semuanya berhasil oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan hamba bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai saudara, memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Amin.